Terima kasih untuk kasih-Mu. Yesus, Kau harapan, takkan Kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar akan dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu, oh Tuhan, lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu, Tuhan. Katakan sama Yesus, Kau harapan, takkan Kau kecewakan. Aku percaya kasih-Mu yang besar lahir dan menyelamatkan. Aku percaya bagi setiap jiwa yang terbuka, hadir-Mu nyata. Bagi setiap tangan yang terangkat, Kau turun tangan. Kasih-Mu, oh Tuhan, saya udah bangkit berdiri, lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan karya-Mu, Tuhan. Kekuatan cinta-Mu tak terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada syarat, semua Kau berikan. Oh Yesus, kekuatan salib-Mu tak terbukti dalam pengorbanan-Mu. Tak ada syarat, semua Kau berikan. Kasih-Mu, oh Tuhan, lebih dari cukup. Takkan pernah ada yang sebanding dengan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari hidup. Takkan bisa ku balas keindahan salib-Mu, oh Tuhan, lebih dari cukup.
Mari kita angkat semua tangan kita. Lift up your hand. Kita menyembah Tuhan yang hidup. We worship the living God, Jesus Christ. Dengan hatimu, dengan jiwamu, dengan pikiranmu. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord Jesus. We worship you in your presence. We worship. There is a God, there is a God, Jesus. Your power, your authority bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Oh Jesus, we worship you. We worship Sing with me. What is done? Sitting on the ground, crown you now with many crowns. You reign victorious.
are the risen King. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang bangkit. Penuhi kami dengan sukacita kebangkitan. It's because of your cross, you save us. Thank you for your precious blood, darahmu yang mahal. Engkau buktikan engkau Allah yang tidak mati, yang kami sembah, Allah yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih for your cross. Thank you for your cross. Thank you for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you for the restoration in our life. You are the one, the Holy One, the Lamb of God. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami, speak Tuhan. We long for your love. Peluk kami dengan kasih-Mu. Dan teruskan keselamatan dalam hidup kami. In the name of Jesus. Sukacita kebangkitan turun atas kami semua. Katakan amin. Selamat Paskah semuanya. Happy Passover. This is the resurrection day of Jesus Christ. Kasih salam kiri kanan and say hello. You may be seated. Ya, haleluya. Dengan berbagai cara dan rancangan yang begitu sempurna, make sure you have your interpret on your hand. Selamat Paskah sekali lagi, sukacita, tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Jangan lewatkan kesempatan saudara, kalau kita tidak punya Yesus yang bangkit, maka sia-sialah kepercayaan dan iman kita. Kalau Tuhan tidak bangkit hari ini, maka kita tidak perlu ke gereja. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka kita tidak perlu untuk bekerja. Tidak perlu untuk nabung. Karena after that, you left behind apa yang kamu pernah kumpulin. Tapi Tuhan katakan di dalam Dia jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Segala taburan kita, setiap apa yang kita lakukan, maka itu berguna buat hidup sekarang dan hidup yang akan datang, yaitu hidup kekal. Amin. Amin. Salibnya, kasihnya menyelamatkan saya, menyelamatkan Anda, menyelamatkan kita semua. Tuhan tidak pernah give up, tidak pernah menyerah. Beribu-ribu tahun Dia merancang keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, sampai hari ini saudara, kita terus menantikan kegenapan daripada segala janji Tuhan, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Karena segala yang tertulis sudah digenapi, mulai dari janji Tuhan akan menyelamatkan umatnya lewat domba Paskah yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh. Tuhan sudah berjanji. Maka kulit domba yang dipakaikan Tuhan
adalah awal daripada sebuah lambang. Yesus akan datang berkorban untuk menyelamatkan. Dan beribu-ribu tahun dia berbicara dengan cara yang berbeda. Lewat nabi, his prophets, lewat hamba-hambanya, lewat tanda mujizat, lewat raja-raja yang berkuasa, lewat peperangan, lewat history in human life. Dia bekerja. Tidak ada cara lain. Yesus Kristus harus datang. Dan tahukah saudara bahwa dia datang dan dia sudah datang. Bahwa dia sudah berkorban, bahwa dia sudah disalibkan, bahwa dia sudah mati, bahwa dia sudah bangkit hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kuburnya kosong. Saudara yang pernah ke Yerusalem, saudara bisa menyaksikan kubur itu kosong. Dan Tuhanku pernah terbaring di dalam kuburan. Saya dan istri 3 tahun yang lalu kita ke Yerusalem. Kita saksikan sendiri kubur yang kosong. Jalan Dolorosa, jalan penderitaan Kristus supaya kita selamat hari ini. Bukan hanya kita selamat, tapi kita memiliki hidup yang kekal. Katakan amin. Katakan kanan kiri kamu, katakan kita punya hidup kekal. Saya punya hidup kekal. I have the everlasting life. Amin. Hidup kekal. Hari ini, kalau Kristus bangkit, sudahkah kamu bangkit? Sudahkah semangatmu bangkit? Harapanmu bangkit? Keluargamu bangkit? Bahkan terlebih daripada semua itu, ucapan syukur kamu, cintamu bangkit untuk mengikut Tuhan lebih dalam lagi, deeper and deeper in the name of Jesus. Hari ini saya berdoa sukacita Kristus semakin akan berlimpah dalam hidupmu. Dunia tidak bisa menawarkan damai sejahtera. Kristus dia datang dan dia memberikan damai sejahtera kepada kita semua. Dan hari ini kita baca satu ayat di dalam Lukas 2:50 sampai 52. Apa yang Yesus lakukan ketika dia lahir, dia ingin menyelamatkan kita. Dan bukan hanya menyelamatkan, dia ingin kita growing up, kita bertumbuh. Karena kalau kita tidak bertumbuh, kita akan terus jadi anak-anak, kita akan jadi baby. Ya, kemarin kita ada doa pagi, ya Handi dan keluarganya datang dengan mamanya, ada anak kembar. Dan saya nangkap sesuatu seperti pesan Tuhan. Wah, saya senang anak saya bertambah besar, tambah gemes saya katanya. Ya, saudara, apa yang dinantikan oleh orang tua adalah anaknya tambah besar. Kalau anak tidak bertambah besar, dia keksim, tahu nggak keksim? Dia akan sedih. Dia akan bertanya, kenapa sih anakku nggak gede-gede? Nah, kebahagiaan yang paling besar buat orang tua, papa dan mama, atas kelahiran anak kita, yaitu dia bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Bertumbuh semakin fisiknya besar. Kemudian pengenalan akan papa mamanya lebih lagi karena dia tinggal dalam keluarga. Kemudian apalagi dia akan bertumbuh di dalam sebuah kehidupan di keluarga. Papa mamanya akan ajar dia, ini yang baik, ini yang tidak baik. Ini yang boleh kamu jadiin mainan, ini yang gak boleh kamu touching.
Semakin hari, semakin dia akan bertumbuh besar. Semakin dia bisa diajak untuk komunikasi. Bahkan satu hari kelak ketika dia masuk sekolah, dia belajar. Kemudian dia ujian, dia testing, dia naik kelas. Kemudian dia bukan bertumbuh hanya di dalam knowledge-nya, tapi dia bertumbuh di dalam kejiwaan. Di dalam hubungan, relation. Bahkan Tuhan mengatakan, ajarilah anak-anakmu untuk mengenal Tuhan sejak awal, sejak dia kecil. Amin. Dan kita ada di sini, kita anak-anak Tuhan semuanya. Kita mau terus bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa untuk tahu arti daripada pengorbanan Kristus. Karena orang yang tidak bertumbuh, anak-anak, dia tidak mengerti kenapa dia lahir di dunia. Right? Kenapa papa, mama, kenapa saya ada sebelum saya ada di mana? Itu sering ditanya loh sama anak-anak. Betul gak? Betul ya? Nah, Thomas pernah tanya ya. By the way everyone yang paling baru datang hari ini ya. Selamat datang semua di rumah Tuhan. Amin. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Ada Patrick ya, ada anaknya dari Cieni ya. Ya saya belum tanya, belum kenalan namanya ya. Nanti kenalan. Ada siapa lagi yang baru? Ada Brian di sini ya. Brian, welcome back ya. Nah, siapa lagi? Saya tahu besok anak-anak libur ya. Iya. Berbahagialah kalau kita bisa merayakan kebangkitan Kristus hari ini. Di rumahnya dia. Amin. Nah, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ayat firman Tuhan. Lukas 2, 50, 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus adalah anak Allah. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dikandung di dalam Roh Kudus di rahimnya Bunda Maria. Tidak ada satupun waktu itu manusia menyadari bahwa Allah telah ada di dunia dalam Yesus Kristus. Yesus dalam bentuk manusia yang terbatas, yang harus dibesarkan di sebuah keluarga satu hari, maka dia ke bait suci. Di sana Tuhan yang penuh dengan hikmat, karena dia adalah Allah yang dibatasi oleh wujud manusia. Maka di situ kita bisa melihat kemahakuasaan, pengetahuan, kehebatan dia, kebesaran dia di dalam bertukar pikiran. Soal tanya jawab dengan para pemuka agama dan ahli Taurat. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan hikmatnya. Namun saudara, ada hal yang Yesus adalah firman dan kemahakuasaan. Dia harus tunduk di dalam sebuah kedaulatan, otoritas daripada papa dan mamanya. Untuk bertumbuh, dia mengerti bahwa dia di bawah otoritas orang tua. Untuk sejenak, dia mendemonstrasikan keilahiannya waktu dia ada di rumah bapaknya.
Dia berbicara, dia berkata begini, bukankah ada tertulis bahwa anak harus ada di dalam rumah Bapa? Haleluya. Dia hanya mendemonstrasikan sekilas kepada orang tuanya. Tapi dia kembali kepada penundukan diri, kepada ketaatannya yang begitu sempurna. Dan Alkitab ayat ini mencatat bahwa dia pulang dan dia hidup dan dia tinggal di dalam asuhan papa dan mamanya. Saudara, adalah sulit banget seseorang yang berkuasa untuk mengosongkan diri. Saudara bayangkan kalau kamu ini seorang bos, kamu harus dididik oleh bawahanmu. Kamu harus hidup di bawah pengawasan daripada pegawai-pegawaimu. Susah nggak? Apalagi kalau orang yang kaya. Itu tiba-tiba dia pura-pura jadi miskin, itu lebih susah. Kalau orang miskin pura-pura kaya, gampang. Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang kaya. Dialah Allah yang mulia. Dia mengosongkan diri. Dan Alkitab mencatat bukan aja dia mengosongkan diri. Dia taat. Dia merendahkan dirinya. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk engkau dan saya. Untuk siapa dia melakukan ini semuanya? Untuk engkau dan saya. Berapa banyak kesempatan kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Hanya dimulai daripada ketaatan kita. Untuk di bawah didikan, otoritas. Di bawah kuasa daripada kasih dan salibnya Tuhan. Kita tunduk kepada otoritas Allah. Haleluya. The favor of God and the favor of man itu sangat perlu dalam hidup kita. Dan ini semua dimulai daripada sebuah ketaatan. Dimulai daripada obedient. Anda bisa melihat orang yang tidak taat. Dia tidak taat di rumah, dia tidak taat di kerjaan. Dia tidak taat di dalam organisasi, tidak taat kepada otoritas. Di mana-mana tidak taat, di situ tidak ada the favor of God and the favor of man. Dalam hidup ini Anda kalau bekerja, Anda perlu favor of God. Amin. Kalau Anda berbisnis, Anda perlu favor of God. Tapi bukan hanya itu, the favor of man. Alkitab mencatat, karena Yesus tetap dia tinggal dalam asuhan, maka dikatakan dia bertumbuh semakin besar. Apa katanya? Firman Tuhan. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, artinya dia mengerti. Bahasa sehari-hari dia ngeh. Sekarang banyak orang yang gak ngeh, tahu gak? Bahasa Indonesia paling hebat kan? Kalau bahasa Inggris understand. Understanding. If you not understand, you stand under me. Iya kan? Bahasa apa lagi? Tapi bahasa Indonesia paling hebat. Nggak nge. BJ kemarin bersaksi. Kadang Tuhan itu berbicara kepada kita harus keras. Kalau dengan lembut sudah nggak didengar.
Itu cuma buat BJ, yang lain Tuhan lembut kok. Makanya BJ, dia katakan jam 3 satu hari, jam 3 subuh. Dia tiba-tiba dibangunkan. Karena udah diajari bahasa Surabaya ya. Haleluya. Ya. We welcome you Nonik. Ya. BJ bilang, Tuhan berbicara kepada dia. Layanilah aku. Maka sejak saat itu, BJ suka dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Dia mau menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Yang menyenangkan hati Tuhan. Seberapa kali Tuhan tidak pakai cara untuk mendobrak pintu Anda. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang selalu dia lakukan, mengetok pintu. Dia mengetok pintu hatimu. Dia ingin berkenalan lebih intim dengan engkau. Yesus katakan, kalau ada yang mendengar suara ketukanku, maka aku akan masuk ke dalamnya. Dia akan tinggal di dalam hidupmu. Siapa kita? Dia Allah yang maha kuasa, bukan hanya dia mati. Tapi dia mau tinggal dalam hatimu dan hatiku. Dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita menyadari dan kita benar menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukankah dia Tuhan yang sangat mengasihi kita karena salibnya. Kamu dikasihi. Jadi jangan ribut-ribut, cekcok-cekcok, buat hal-hal yang gak perlu lagi dalam hidupmu. Halo? Amin. Amin ya. Jangan ribut karena sarapannya gak cocok. Kopinya kurang manis. Kopi yang mama buat terlalu pahit. Tapi bisakah kita ucapkan syukur karena Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Karena Yesus Tuhan kita masih ada. Bisakah engkau mengucap syukur ketika engkau dalam perjuangan untuk menafkahi keluarga di dalam keletihan? Di dalam pergumulan finansial. Menghadapi banyak problem dalam kehidupan adalah hal yang biasa. Yang gak biasanya adalah kita tidak kenal di mana Tuhan ada bersamamu untuk bisa solve any problem. Hikmat dari Tuhan dia karuniakan. Kasih sayangnya dia berikan. Dan kasih sayangnya yang Tuhan itu selalu bekerja. Tuhan pakai cara apa? Pakai kita semua. Amin. Jaranglah ada yang langsung ketemu Tuhan, langsung dapat mujizat. Banyak yang bersaksi, bilang, Pak, puji Tuhan. Ternyata saya bisa masuk ke tempat, ke perusahaan ini, company ini. Itu Tuhan kirimkan teman saya udah lama gak ketemu. Tiba-tiba dia recommend saya. Dia refer saya. Ada yang ngalami ini? Tiba-tiba dalam pergumulan sudah di ujung tanduk finansial. Saya tidak bisa bayar rent saya. Teman saya telepon, dia kirimin saya uang. Itu lebih enak lagi. Tuhan pakai orang-orang. Tapi apa inti daripada itu semua? Tuhan mau ketaatan kita. Kenapa sih anak-anak itu harus digini? Harley, no. Yang paling banyak kita dengar di rumah waktu anak-anak masih kecil adalah banyak arahan-arahan, batasan-batasan yang diingatkan, betul gak? Sudah jamnya makan. Betul kan?
tolong supnya jangan dihabisin. Koko belum makan, betul gak? Nah, itu anak-anak. Nah, di dalam bahasa aslinya, Alkitab menggunakan kata yang sempurna untuk menjelaskan tentang keadaan seorang anak yang bertumbuh. Alkitab menggunakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 1, 3 ayat 1 mengatakan, aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini menggunakan kata nepios. Nepios adalah artinya masih bayi. Masih anak kecil, belum matang. Dia belum mengerti kebenaran secara mendalam. Masih bergantung kepada orang lain. Belum siap memegang tanggung jawab. Saya baru pertama lihat kalau Harley dan Harvey dia pakai iWatch. iWatch ya, keren. Tapi kayaknya dia enggak bisa pakai sendiri ya. Enggak bisa ya. Dia lagi senyum tuh, Harvey senyum ya. Terus bisa enggak dia baca jam berapa? Gak bisa, dia gak ngerti. Bisa gak nanti jamnya itu disimpan, dicas? Gak tahu. Nah, nepios adalah anak-anak yang disebutkan di dalam ayat dak rohani. Yaitu dia tidak mengerti tentang tujuan-tujuan, hal-hal atau harta atau sesuatu yang berharga yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada dia. Saya tidak akan percaya kalau Pak Handi dia punya kartu kredit dia kasih sama Harley. Harley nanti tolong nanti waktu sana lu bayarin. Ngomong ke dia kartu kreditnya mah berlaku. Berlaku gak? Berlaku lah. Bisa beli gak? Bisa. Tapi yang make ini belum tahu apa-apa. Apa yang terjadi kalau seorang anak Tuhan tetap anak-anak? Gak akan ngerti pengorbanan Kristus. Tidak mengerti kalau dia harus mengasihi. Tidak mengerti kalau dia harus berkorban. Tidak mengerti kalau dia harus do seperti dia lakukan buat Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak ngerti. Tidak ngerti. Ketaatan tidak berbicara cuman fisik. Ketaatan berbicara dimulai daripada hal-hal yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia setia dalam perkara besar. Maka Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi, saudara. Amin. Ini adalah hukumnya Tuhan. Banyak orang tidak mengerti bahwa hidupnya telah tersedia berkat yang berlimpah dari Tuhan. Karena Yesus mati, Yesus Kristus menggenapi, dikatakan dia yang kaya jadi miskin. Supaya kita yang miskin. Miskin apa? Miskin segala sesuatu. Miskin kasih, ya kan, selalu pelit, kan miskin itu. Tahu nggak orang yang kaya? Bukan dia punya banyak duit, ya, bukan, karena hatinya kaya. Amin, amin.
Kalau orang yang kaya hati, saudara, aman saudara. Kalau istri yang kaya hatinya, aman suaminya. Haleluya. Ya. Makanya jangan ribut-ribut sama istri saudara. Kalau saudara takut sama istri, saya jamin saudara aman dunia ini. Benar gak Thomas? Tuhan berbicara kepada kita supaya kita bertumbuh dari anak yang tidak pernah bertanggung jawab, yang belum siap memegang tanggung jawab, dari nepios ke huios. Kata kedua yang dipakai di Alkitab adalah huios, yang dipakai di dalam Galatia 4 ayat 7. Dikatakan begini, jadi kamu bukan lagi hamba. Ya. Mungkin di ayat yang lainnya 4:7. Galatia 4:7 ayat 7 pasal 4. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Nah, kata anak ini dipakai kata huios, bukan nepios. Melainkan anak. Jikalau kamu anak, sekali lagi diulangi, jikalau kamu adalah huios, bukan nepios, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Ahli waris. Nah begini saudara. Siapa yang gak sayang anak? Yang sayang anak bisa lambahin tangan. Kalau lagi gak sayang anak, tobat lu. Numpang tanya papa mama yang ada di sini. Yang gak punya anak juga numpang tanya. Nanti setelah kamu tua, sudah pensiun, sudah istirahat, yang mentok-mentoknya nanti kalau check out saudara, ya, hartamu kasih sama siapa? Kok jawabnya susah sih? Pak nggak ada harta pak, ya, sekarang kumpulin. Hana, BJ, jangan menerjemahkan terus, pikirkan. Mau kasih ke siapa? Haleluya. Bukankah kita orang tua do the best? Kita memberikan sebuah wasiat, malah dipersiapkan sebuah will. Nanti, kalau dia sudah bisa mengelola, bisa dipercaya, bisa diandalkan, matang dalam berpikir mengambil keputusan, gua akan beri ini semua, automatically jatuh tempo waktunya, bam, berkuasa dia. Amin. Haleluya. Mau berapa hebat itu anak di sebuah keluarga yang punya jabatan. Anak presiden, anak raja. Ini kalau masih kecil, nggak ada apa-apanya. Betul nggak? Nggak bisa apa-apa. Waktu anak saya kecil, Yuvela kecil, mereka di kelas SMP ya di sini, dikasih kartu kredit supaya bisa beli sesuatu, terutama yang berhubungan dengan pelajaran, buku, dan pendidikan di sekolah. Tapi kamu harus tanya, ini boleh beli nggak? Betul nggak? Bahaya kalau tidak dikasih rambu-rambu. Tapi Pak,
Teman saya udah gede, rambu-rambu dia tabrak semua Pak. Kartu kreditnya jeblok semua. Nah itu masih nepios. Tapi sekarang ini, anakku sudah besar. Dia punya kartu kredit sendiri. Saya tidak perlu ingatkan, beli tanya papa dulu ya. Wah itu namanya apa? Pelanggaran. Gak benar. Tapi karena teruji, bisa dinilai, bisa tahu bahwa hidupnya mapan untuk bertanggung jawab. Haleluya. Berapa banyak kita bertanggung jawab dengan pengorbanan Kristus untuk kita bertumbuh dewasa. Hiwas dalam Tuhan, matang dalam berpikir seperti Kristus, mengasihi seperti Kristus. Yesus kata, jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Sudahkah kamu nangkep? Bukankah kamu terus benci siapa saja? Sikut kiri, sikat kanan. Siapa yang membalas saya? Masih ada loh, saya ketemu orang Kristen bilang begini, kalau kamu baik sama saya lebih baik. Masa dia bisa lebih baik? Kalau kamu jahat, saya lebih jahat lagi. Ampunilah. Jangan lakukan itu ya. Ingat pengorbanan salib telah menyelamatkan kita. Siapa kita? Maka anak yang besar, yang huyos, memiliki hak warisan automatically. Karena dia sudah pada umurnya akil balik, kata firman Tuhan. Dia sudah masuk dalam identitasnya sendiri dan memegang otoritas sendiri untuk mengatur hidupnya sendiri. Maka saudara tidak peduli berapa besar bodimu, berapa tegap kamu, kalau kamu itu kerdil saudara, gak ada gunanya. Tidak akan ada gunanya kekayaanmu kalau kita tidak pernah huios yang menerima warisan daripada salib Tuhan. Maka kita bisa lihat di sana sini akan banyak accident, kecelakaan dalam rumah tangga, kecelakaan dalam relation, kecelakaan di dalam hubungan kerja. Yang saya maksud adalah kecelakaan hubungan yang rusak. Dalam pelayanan juga tidak mengerti. Baru ditegur sedikit, baru diarahin sedikit, sakit hati. Itu namanya nepios. Haleluya. Anak-anak di Amerika enak, nggak pernah di rotan. Karena takut dituntut. Coba tanya kita angkatan kayak kita. Saya nggak menyarankan Anda mukul anak dengan cara demikian. Tapi kita bersyukur loh. Kadang memang harus dihajar gitu loh. Bener nggak? Mama saya dulu kita jemur kasur itu pakai itu rotan yang ukuran ada 5. Jadi kalau mama mau pukul kita itu dilepas itu ikatannya. Sekali mukul 5. Dapat sabuk dihajar. Dapat bakiak dilempar. Bener. Kokok saya nangis gak bisa diam. Diam gak bisa. Mama ngulek sambal kasih ke mulutnya. Sampai sekarang gak berani makan sambal, rasain. Bener. Tapi bertobat saudara. Masa harus cara gitu Tuhan? Ayo kita bertumbuh. Karena salibnya aku hidup. Karena salibnya aku menang. Engkau yang berkuasa buat mujizat.
apapun pergumulanmu kalau engkau dewasa, engkau diberikan otoritas oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Haleluya. Aku cek dengan ayat yang terakhir. Haleluya. Maka kita harus menjadi dewasa. Galatia 4 ayat 1. Jadi dewasa. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Yang dimaksud di Alkitab seorang hamba itu susah. Hamba itu terjual. Hamba itu tidak punya hak apapun juga. Hamba adalah diperalat. Diperalat oleh dosa. Diperalat oleh perasaan. Diperalat oleh uang. Diperalat oleh kedudukan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, yang bertumbuh dalam Tuhan, maka dia akan bebas. Karena Yesus katakan, apabila anak manusia memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi ayat ini menganjurkan, mari kita menjadi dewasa. Hanya orang dewasa tahu Yesus mati. Yesus bangkit. Untuk Anda, untuk saya. Yesus hidup supaya engkau punya masa depan. Bukan hanya di dunia ini, tapi di dalam kekekalan. Amin. Siapa yang mau jadi dewasa di sini? Dewasa. Kalau engkau masak makanan gak enak, dikasih makanan lu gak enak, biarin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bener gak? Jangan cepat tersinggung jadi orang. Jangan ngurusin rasa orang. Kalau memang gak enak, besok lu masak lebih enak lagi. Amin. Kalau ada orang pelit, jangan ikutin dia pelit. Biar dia pelit, kita harus murah hati. Amin. The real rich is not about how much you have. It's how much you give. Ada orang dia kaya dalam segala sesuatu. Rumahnya 3, mobilnya 4. Duitnya ada jaminan di mana-mana. Tapi sepatunya sepatu Bruce Lee. Ini benar. Tahu sepatu Bruce Lee? Yang hitam saudara, tahu? Itu sepatu Bruce Lee saudara. Saya kenal orangnya ada. Dia seorang sinsei yang kaya raya. Tapi dia gak suka nolong orang. Walaupun dia, seseorang itu datang dengan permohonan tolong. Kami tidak sanggup bayar ini pengobatan. Dia bilang, kalau tidak ada uang, jangan cari saya. Dia yang kaya, rela jadi miskin. Yesus yang kaya, rela jadi hamba. Bahkan dia taat dan taat sampai mati. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, dia Tuhan, pemilik sorga, merendahkan diri. Lu ikut siapa? Kalau engkau dan saya ikut Yesus, percaya Yesus, maka kita akan mewarisi apa yang Yesus rindukan buat kita untuk bisa bertumbuh. Jadi dewasa. Again, kedewasaan
akan mengerti pengorbanan Kristus. Kedewasaan, tahu mengucap syukur untuk melakukan yang terbaik untuk mengingat jasa Yesus. Mati di atas kayu salib. Untuk berterima kasih kemanapun dia pergi. Karena dia sudah mendapat kebaikan Tuhan. The favor of God, the favor of man akan kita terima kalau kita taat di dalam terus dididik menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Saudara bisa kasih kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Puncak dari ketaatan ini adalah Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus menulis ini, Paulus tidak menciptakan agama. Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, encounter dengan Christ the Lord. Dalam perjalanannya, dalam hidupnya yang lama. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia berubah. Dia ada menulis ini. Paulus, dia akhirnya menjadi murid Kristus. Yang dia katakan, sekarang tersedia bagiku mahkota. Tapi bukan buat aku saja, tapi buat kita semua yang tekun menantikan kedatangannya. Amin. Ini yang kita rindukan. Saat-saat hari ini, Paskah 2026. Tuhan telah memilih Anda dan saya. Supaya kita pergi dan menghasilkan buah. The goal is, karena dia pilih kita, supaya kita jadi lebih daripada para pemenang. Ada menang di dalam segala area. Ada menang menaklukkan diri sendiri. Ego. Ya, bisa terus jalanin ayat ini bisa biar dibaca. Kita semua adalah pemenang. Dan oleh Dia yang mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia tambahkan kekuatan untuk jadi pemenang. Karena Dia mengasihi kita, kita tidak biarkan sendiri di dalam proses pendewasaan. Itu ayat yang slide yang terakhir ya, sambil dijalanin. Karena Dia akan mengasihi kita di atas salibnya, Dia ambil, Dia bayar kita. Maka kita ada sampai hari ini. Jangan mendukakan Roh Kudus yang akan menebus kita secara sempurna waktu hari kedatangan Kristus. Haleluya. Kamu lebih daripada para pemenang. Kita bukan orang yang kalah. Senangkan Tuhan dengan hidup kita. Semua katakan amin. Nah hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kalau Anda mau jadi lebih daripada para pemenang, bertumbuh jadi dewasa. Ya, haleluya, Yesus baik. Terima kasih yang sudah melayani Tuhan. Walaupun Anda sebagai penyambut tamu Aser, saudara. Anda adalah orang dewasa. Amin. Yang melayani perjamuan kudus. Kamu dewasa dalam Tuhan. Yang susun kursi, meja. Semua adalah ucapan syukur. Orang-orang yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya.
besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan akan terima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus. Semuanya dapat bagian di hari Paskah ini. Mari engkau komitmen, engkau dan saya. Tuhan, aku mau bertumbuh jadi dewasa mengenal Engkau, Tuhan. Berterima kasih buat korban. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu. Meteraikan oleh Roh Kudus sebagai tanda ucapan syukur kami mengikut Kristus, menyenangkan-Mu Tuhan. Kau berkati perjamuan kudus. Kami mau menikmati kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami dan kuduskan hidup kami. Kami bersyukur buat pengorbanan. Dalam nama Yesus, Engkau berkati hamba-Mu, pelayan-pelayan. Engkau berkati kami umat-Mu yang ambil cawan dan roti perjamuan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sungguh mulia. Kita nyanyikan pujian ini dari awal.
Semuanya sudah? Angkat ini roti, saudara. Semua sudah bisa? Oke. Yesus Kristus sudah datang. Dia sudah bangkit. He is the risen God. Allah yang bangkit. Taruh hidupmu di atas korban Kristus. Engkau bangkit, engkau hidup seperti Kristus bangkit. Kita bangkit dan hidup. Percayakah saudara, angkat ini roti. Bahwa roti ini adalah ucapan syukur dan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Karena tubuh yang dipecah-pecahkan, dikorbankan adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu dalam Kristus. Mari kita makan di dalam iman percaya, in the name of Jesus. Saya bisa kupas ini ya, di atasnya plastik ya. Oke. Angkat ini cawan. Sesudah makan Yesus katakan, ini darahku yang tertumpah menjadi perjanjian baru dalam nama Yesus. Percayakah saudara? Cawan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minumlah, engkau dipulihkan, engkau disehatkan, engkau diberkati hidup. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan, nyanyikan. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Yeah. Tunaikan syukur buat permohonan. Kita ucapkan syukur. Oh, karena kasih. Karena kasih. Salibnya selamatkanku. Dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat permohonanku. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindahkan Yesus. Kau terindah, kau bermulia, kau termahal dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau bangkit. Biarlah segala pujian, segala instrumen musik, segala nyanyian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai hidup kami. Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Tuhan membuat hati kami bergirang, bersukacita. Karena kami punya harapan. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Dan Yesus akan datang kembali sebagai Raja menjemput kami di atas awan-awan. Terima kasih
segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Semua katakan